Ia rela menikah dengan pria yang bahkan tak ia cintai. Bukan karena harta, bukan karena masa depan, melainkan demi satu hal, nyawa ibunya. Ia mengira suaminya hanyalah petani miskin yang hidup dari kebun sawit, berbaju lusuh dan pulang dengan pangan penuh luka. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi rahasia besar. Karena pernikahan itu bukan kebetulan. Itu adalah ujian cinta dari seorang bos sawit tajir. Dan saat kebenaran terungkap, hidup sang gadis tak akan pernah sama lagi. Assalamualaikum dan selamat datang di channel Life Stories, tempat di mana kisah-kisah sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang menyentuh hati. Di sini, kami menghadirkan cerita tentang pengorbanan, cinta yang diuji, dan takdir yang seringkali datang dengan cara tak terduga. Sebelum kita melanjutkan kisah hari ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif untuk menemani harimu. Hujan turun pelan di desa kecil yang dikelilingi hamparan kebun sawit tak berujung. Di sebuah gubuk reyot berdinding papan lapuk, Alia duduk memeluk lututnya, menatap ibunya yang terbaring lemah di atas dipan bambu. Nafas sang ibu terdengar berat, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan terakhir melawan takdir. Alia baru berusia 22 tahun. Wajahnya cantik alami. Namun kelelahan hidup membuat matanya tampak lebih tua dari usianya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja di kebun sawit, Alia menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, kadang membantu tetangga, kadang memetik sisa buah sawit, hanya demi memastikan ibunya tetap bisa makan. Namun kini, semua usaha itu terasa sia-sia. Ibu Alia sakit keras, batuk darah, tubuhnya semakin kurus dan sering pingsan tanpa sebab. Dokter desa yang datang sore itu menggeleng pelan setelah memeriksa kondisi sang ibu. Wajahnya penuh keprihatinan. "Maaf Alia," ucapnya lirih. "Ibumu harus segera dirujuk ke rumah sakit kota. Paru-parunya sudah sangat lemah. Kalau tidak dirawat intensif, waktunya mungkin tidak lama." Kalimat itu menghantam Alia seperti petir di siang bolong. Dunia seakan berhenti berputar. Ia tahu betul, biaya rumah sakit kota bukanlah sesuatu yang mampu ia bayangkan, apalagi miliki. Setelah dokter pergi, Alia terduduk di lantai tanah, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan tangis keras, melainkan tangis tertahan. Tangis orang yang sudah terlalu sering kalah oleh hidup. "Ibu, aku harus bagaimana?" bisiknya lirih. Sang ibu membuka mata perlahan. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangannya, mengusap pipi Alia yang basah oleh air mata. "Jangan menangis, Nak. Ibu sudah tua. Kalau memang ini waktunya, ibu ikhlas." Namun Alia menggeleng keras. "Tidak, Bu. Alia tidak akan menyerah. Ibu harus sembuh." Malam itu, Alia keluar dari gubuk. Ia berjalan tanpa tujuan di antara pohon-pohon sawat yang gelap. Angin malam terasa dingin, namun dadanya jauh lebih sesak. Ia memikirkan segala kemungkinan. Meminjam uang, menjual barang, bekerja ke kota, namun semua terasa mustahil. Di tengah keputusasaan itu, seseorang memanggil namanya. "Alia?" Ia menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya. Tubuhnya tinggi, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja lusuh, celana kerja, dan sepatu yang sudah aus. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam dan sulit ditebak. Namanya Raka.
Ia dikenal sebagai petani sawit yang jarang bicara, sering bekerja sendiri dan tinggal di pondok kecil tak jauh dari kebun. Alia tak pernah benar-benar mengenalnya, selain sebatas sapaan singkat di jalan. "Aku dengar ibumu sakit," ucap Raka pelan. Alia mengangguk, menunduk. "Iya, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Raka terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu yang besar dalam pikirannya. Lalu ia menarik nafas panjang dan berkata dengan suara serius, "Aku bisa menanggung biaya pengobatan ibumu. Semua." Alia terkejut. Ia menatap Raka tak percaya. "Kau bercanda? Dari mana uang sebanyak itu?" Raka menatap lurus ke depan, bukan ke arah Alia. "Aku punya tabungan." Alia tertawa kecil, pahit. "Tabungan dari mana? Kita sama-sama tahu hidup petani tidak mudah." Raka akhirnya menoleh. Tatapannya tajam namun jujur. "Aku tidak meminta kau percaya sekarang, tapi aku tidak berkata bohong." Alia terdiam, jantungnya berdegup tak tentu. Raka melanjutkan, suaranya lebih pelan namun berat. "Ada satu syarat." Alia menelan ludah. "Apa?" Raka menatapnya dalam-dalam. "Menikahlah denganku." Kata-kata itu membuat malam terasa semakin sunyi. Alia membeku. Pernikahan? Dengan pria yang hampir tak ia kenal? Tanpa cinta? "Aku tidak memintamu mencintaiku sekarang. Aku hanya ingin menjadi suamimu yang sah. Setelah itu, pengobatan ibumu menjadi tanggung jawabku." Air mata Alia kembali jatuh. Hatinya berontak, harga dirinya menjerit. Namun bayangan wajah ibunya yang semakin pucat menghancurkan semua pertahanan. Malam itu, Alia pulang ke gubuk dengan langkah gontai. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang semakin dingin. "Ibu, kalau Alia harus menikah demi ibu, apakah ibu marah?" Sang ibu membuka mata, memandang putrinya dengan penuh cinta. "Selama itu keputusanmu, ibu percaya kamu anak yang kuat." Tangis Alia pecah. Di dalam hatinya, sebuah keputusan pahit telah diambil. Ia akan menikah, bukan demi kebahagiaan, bukan demi cinta, melainkan demi menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia ini. Dan Alia belum tahu bahwa keputusan itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Pagi itu, desa kecil Alia terasa berbeda. Tidak ada tenda megah, tidak ada musik meriah, apalagi tamu berdatangan. Pernikahan Alia dan Raka berlangsung sangat sederhana. Terlalu sederhana bahkan untuk disebut pesta. Hanya penghulu, 2 orang saksi, beberapa tetangga, dan ibunya Alia yang duduk lemah di kursi kayu sederhana di sampingnya dengan selang oksigen sederhana. Alia mengenakan kebaya pinjaman berwarna pucat. Tangannya dingin, jantungnya berdegup cepat. Bukan karena bahagia, melainkan karena takut. Takut pada masa depan yang tak ia pilih, takut pada hidup yang kini terasa semakin sempit. Saat ijab kabul terucap dengan lancar dari bibir Raka, Alia hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh membasahi pangkuan. Bukan air mata pengantin bahagia, melainkan air mata seorang anak yang mengorbankan hidupnya demi ibunya. Alhamdulillah, sah. Kata itu menggema di telinga Alia seperti palu yang mengunci takdirnya. Setelah akad, Raka menghampiri Alia. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada senyum palsu. Hanya satu kalimat pelan yang membuat Alia sedikit terkejut. "Terima kasih sudah mempercayaiku." Alia tidak menjawab. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan pantas disebut kepercayaan atau hanya keputusasaan.
Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan sunyi. Alia pindah ke rumah Raka, sebuah rumah kayu sederhana di dekat kebun sawit. Rumah itu bersih, rapi, namun nyaris tanpa perabot mewah. Persis seperti kehidupan seorang petani miskin. Raka tetap menjalani rutinitasnya. Bangun sebelum subuh, berangkat ke kebun, pulang menjelang senja dengan baju kotor dan wajah letih. Ia jarang bicara, namun selalu memastikan Alia makan dan beristirahat. Yang membuat Alia bingung adalah sikap Raka yang begitu menjaga jarak. Ia tidak menuntut apapun, tidak memaksa, tidak mengatur. Bahkan ketika mereka tidur di satu rumah, Raka memilih tidur di ruang depan beralaskan tikar. "Kau istriku," kata Raka suatu malam, "tapi aku tidak ingin kau merasa terpaksa." Kalimat itu membuat dada Alia sesak. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan pantas disebut kepercayaan atau hanya keputusasaan. Yang lebih penting, keajaiban terjadi. Ibunya Alia benar-benar dirawat di rumah sakit kota. Obat-obatan mahal datang tepat waktu. Dokter terbaik menangani. Setiap kali Alia bertanya soal biaya, Raka hanya menjawab singkat, "Jangan pikirkan itu, fokuslah pada ibumu." Alia mulai merasa ada yang janggal. Sebagai anak petani miskin, ia tahu betul betapa sulitnya mengumpulkan uang. Namun Raka tak pernah terlihat kesulitan, tak pernah mengeluh, tak pernah berhutang pada siapapun. Suatu sore Alia memberanikan diri bertanya, "Mas, sebenarnya tabungan Mas sebesar apa?" Raka hanya tersenyum tipis. "Cukup." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi Alia memilih diam. Hari demi hari berlalu. Tanpa disadari, Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raka. Cara ia menata sepatu dengan rapi, cara ia menundukkan kepala saat berbicara dengan orang tua, cara ia menatap mata Alia, tenang, dalam, dan tidak pernah merendahkan. Suatu malam hujan deras, atap rumah bocor di beberapa bagian. Raka berdiri menahan ember, sementara Alia sibuk mengelap lantai. Untuk pertama kalinya mereka tertawa bersama karena situasi yang konyol. Di saat itulah Alia sadar, hatinya mulai goyah. Ia merasa aman bersama Raka, dihargai, didengar. Namun justru perasaan itulah yang membuatnya takut. Ia tidak ingin mencintai pria yang menikahinya karena syarat. Ia tidak ingin bergantung pada seseorang yang bisa saja pergi kapanpun. Suatu hari Alia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup keras. Di ujung kebun sawit, Raka berbicara dengan beberapa pria berpakaian rapi. Mobil hitam mengkilap terparkir tak jauh dari mereka. Salah satu pria itu tampak menunduk hormat saat berbicara pada Raka. Alia bersembunyi di balik pohon. "Mas Raka, siapa sebenarnya kamu?" bisiknya gemetar. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia memandangi punggung Raka yang tertidur membelakanginya. Banyak pertanyaan berputar di kepalanya. Apakah pernikahan ini sungguh hanya transaksi, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum ia ketahui? Dan Alia belum sadar bahwa pernikahan tanpa cinta itu perlahan berubah menjadi ujian hati paling berbahaya dalam hidupnya. Pagi itu, Alia terbangun dengan perasaan tak menentu. Sejak kejadian di kebun sawit beberapa hari lalu, saat ia melihat Raka berbicara dengan pria-pria berpakaian rapi dan mobil hitam mengkilap, pikirannya tak pernah tenang. Ada sesuatu dalam cara mereka memandang Raka, sesuatu yang tidak pantas diberikan pada seorang petani biasa. Alia mencoba mengusir prasangka itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Raka hanya menjual hasil panen atau memiliki kenalan di kota. Namun setiap kali ia mengingat bagaimana salah satu pria itu menunduk hormat, dadanya kembali sesak. Hari itu, Alia memutuskan pergi ke rumah sakit kota untuk menjenguk ibunya.
Raka mengantarnya dengan motor tua seperti biasa. Namun, sebelum mereka berangkat, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah kayu mereka. Mobil itu terlalu mencolok untuk desa sekecil ini. Dari dalam mobil, turun seorang wanita berpenampilan elegan. Gaun mahal membalut tubuhnya. Rambutnya tertata sempurna dan sepatu hak tingginya terlihat asing di tanah berlumpur desa. Di belakangnya menyusul dua pria bersetelan jas. Wanita itu menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki, lalu memandang Raka dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Raka," ucapnya pelan namun tegas. "Permainanmu sudah cukup." Alia membeku. "Permainan?" ulangnya dalam hati. Raka terlihat terkejut, namun ekspresinya segera berubah menjadi tenang. "Kau tidak seharusnya datang ke sini," katanya dingin. Wanita itu tertawa kecil. Seluruh direksi sudah gelisah. Bos besar menghilang dan malah tinggal di gubuk reot sebagai petani. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di dada Alia. Bos besar? Direksi? Kepala Alia terasa berputar. Ia menatap Raka, berharap pria itu menyangkal. Namun Raka hanya menunduk, diam, dan diam itu adalah pengakuan paling menyakitkan. Wanita itu melanjutkan. "Perkenalkan," katanya sambil melirik Alia. "Aku Nadine, tunangan Raka. Atau setidaknya dulu." Nafas Alia tercekak. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Akhirnya Raka bersuara. "Alia bukan bagian dari urusan perusahaan." Nadine tersenyum sinis. "Justru dia inti dari semua ini. Kau menguji cinta gadis miskin dengan menyamar sebagai petani. Tes yang kejam, Raka." Air mata Alia jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi benar, semua ini sandiwara. Pernikahan ini sebuah eksperimen. Tanpa berkata apa-apa, Alia berlari masuk ke rumah. Dadanya terasa sesak, nafasnya tak beraturan. Selama ini ia mengira dirinya istri. Ternyata hanya bagian dari ujian. Raka mengejarnya. "Alia, dengarkan aku." "Apalagi yang harus aku dengar? Bahwa suamiku seorang bos sawit tajir yang berpura-pura miskin? Bahwa aku dinikahi bukan karena cinta, tapi karena tes?" Raka terdiam. Wajahnya untuk pertama kalinya terlihat rapuh. "Aku memang mengujimu, tapi perasaanku tidak palsu." Alia tertawa getir. "Bagaimana aku bisa percaya pada cinta yang dimulai dengan kebohongan?" Raka berlutut di hadapannya. "Aku ingin dicintai sebagai manusia biasa. Aku lelah dilihat karena uang dan kekuasaan." "Lalu aku apa?" Alia menatapnya dengan mata merah. "Korban eksperimenmu." Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari tamparan. Malam itu, Alia mengemasi barang-barangnya. Ia kembali ke gubuk lamanya. Ibunya yang mulai pulih memandang putrinya dengan bingung. "Kenapa kamu pulang?" tanya sang ibu lemah. Alia memeluk ibunya sambil menangis. "Maafkan Alia, Bu. Alia salah memilih." Di sisi lain, Raka berdiri di depan jendela rumah kayu itu hingga larut malam. Kekuasaan, uang, dan semua yang ia miliki terasa tak berarti. Tes yang ia rancang untuk melindungi hatinya justru menghancurkan satu-satunya wanita yang tulus kepadanya. Ia baru menyadari satu hal. Cinta tidak bisa diuji tanpa resiko kehilangan. Dan kali ini, ia hampir kehilangan segalanya. Kepergian Alia meninggalkan kekosongan yang belum pernah Raka rasakan sebelumnya. Rumah kayu yang dulu terasa hangat, kini sunyi dan dingin. Tidak ada suara langkah kecil Alia di pagi hari,
Tidak ada aroma masakan sederhana yang biasa menyambutnya sepulang dari kebun. Dan tidak ada lagi tatapan mata jujur yang selalu menenangkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka merasa kalah. Ia kembali ke rumah besarnya di kota. Gedung tinggi, ruang kerja luas, dan para direktur yang menunduk hormat tak lagi memberi kepuasan. Setiap laporan keuntungan perusahaan sawit hanya terasa seperti angka kosong. Di balik jas mahal dan kekuasaan yang ia miliki, hatinya justru semakin sesak. Nadine mencoba kembali mendekat. "Kau sudah melihat sendiri," katanya suatu malam. "Gadis itu pergi. Dunia kita bukan untuknya." Raka menatap keluar jendela. "Justru dunia inilah yang tak layak untuknya," jawabnya dingin. Malam demi malam, Raka terjaga. Bayangan Alia yang menangis, suara gemetarnya saat berkata, "Aku korban eksperimenmu," terus menghantui. Ia sadar, kesalahan terbesarnya bukan menyamar sebagai petani, melainkan meremehkan perasaan seseorang yang mencintai dengan tulus. Sementara itu, Alia berusaha menata hidupnya kembali. Ia kembali ke gubuk lama bersama ibunya yang kini perlahan pulih. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, menjahit, membantu warung, apapun yang bisa ia lakukan agar tak perlu lagi bergantung pada siapapun. Namun setiap malam, saat ibunya tertidur, Alia menangis dalam diam. Ia mencintai Raka, dan itulah luka terbesarnya. Ia benci pada kebohongan Raka, tapi tak bisa membohongi hatinya sendiri. Ia ingat cara Raka menahan hujan demi memperbaiki atap, cara ia memilih tidur di lantai agar Alia nyaman, dan cara ia selalu berkata, "Kalau tidak berhutang apapun padaku." Suatu sore, ibunya memegang tangan Alia. "Anakku," katanya lembut, "kadang orang baik juga bisa salah, tapi jangan biarkan luka membuatmu kehilangan kebahagiaan." Alia terdiam. Ia tahu ibunya benar, tapi hatinya belum siap. Di sisi lain, Raka mengambil keputusan besar. Ia membatalkan seluruh rencana pernikahan bisnis, mengakhiri hubungannya dengan Nadine, dan menyerahkan sebagian wewenang perusahaan kepada direksi. Untuk pertama kalinya, ia memilih bukan berdasarkan logika, melainkan hati. Ia kembali ke desa, bukan sebagai bos sawit, bukan dengan mobil mewah, melainkan dengan dirinya sendiri. Raka berdiri di depan gubuk Alia saat senja. Alia terkejut melihatnya. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tetap dingin. "Aku tidak datang untuk memintamu kembali," kata Raka pelan. "Aku datang untuk meminta maaf, tanpa syarat." Alia menatapnya. "Kau sudah meminta maaf, tapi lukaku tidak langsung sembuh." Raka mengangguk. "Aku tahu. Karena itu aku siap kehilanganmu, jika itu yang membuatmu tenang." Kata-kata itu membuat Alia goyah. Untuk pertama kalinya, Raka tidak memaksa, tidak mengatur, tidak menguji. Ia hanya menyerah dengan tulus. Beberapa hari kemudian, ibunya Alia jatuh sakit kembali. Alia panik. Namun kali ini, Raka hanya berdiri di samping, tanpa menawarkan uang, tanpa memaksakan bantuan. "Kalau kau izinkan, aku ingin membantu. Bukan sebagai bos sawit, tapi sebagai lelaki yang mencintaimu." Air mata Alia jatuh. Ia akhirnya sadar, cinta sejati bukan tentang kekuasaan atau pengorbanan sepihak, melainkan kehadiran tanpa paksaan. Dengan suara bergetar, Alia berkata, "Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku ingin mencoba percaya sekali lagi." Raka menunduk, menahan tangis. Itu lebih dari cukup. Di bawah langit senja desa kecil itu, dua hati yang terluka perlahan menemukan jalan pulang. Bukan karena harta, bukan karena tes, melainkan kejujuran dan pengorbanan. Dan malam itu, takdir bersiap membawa mereka menuju akhir yang tak lagi penuh kebohongan. Keputusan Alia untuk mencoba percaya kembali bukanlah akhir dari lukanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih jujur. Hari-hari setelah itu dijalani dengan perlahan,
tanpa janji besar, tanpa kemewahan, dan tanpa rahasia. Raka tidak lagi bersembunyi di balik topeng petani miskin, namun juga tidak memamerkan statusnya sebagai bos sawit. Ia datang sebagai dirinya sendiri, seorang pria yang pernah salah dan ingin memperbaiki segalanya. Raka tetap tinggal di desa untuk sementara waktu. Ia membantu warga memperbaiki jalan, mendirikan pos kesehatan kecil, dan membuka lapangan kerja tanpa paksaan. Alia memperhatikan semua itu dalam diam. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada pujian, hanya tindakan nyata yang berbicara. Ibunya Alia semakin membaik. Suatu pagi, saat matahari baru naik dan embun masih menggantung di daun sawit, sang ibu memanggil Alia dan Raka duduk di sampingnya. "Dulu ibu takut," katanya pelan. "Takut anak ibu terlalu polos untuk dunia orang kaya. Tapi sekarang ibu tahu, yang kaya bukan hartanya, tapi hatinya." Kata-kata itu membuat Alia menunduk, menahan air mata. Raka menggenggam tangannya bukan sebagai bos, bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai pasangan yang setara. Beberapa bulan kemudian, Raka mengajak Alia ke kota, bukan dengan paksaan, melainkan undangan. "Aku ingin kau melihat duniamu yang baru," katanya lembut, "dan memilih apakah kau ingin menjadi bagian darinya." Alia gugup saat memasuki rumah besar Raka. Lampu kristal, tangga megah, dan pelayan yang menunduk hormat membuatnya nyaris mundur. Namun Raka berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan yang sama saat mereka berada di gubuk reyot, tenang dan penuh hormat. "Di sini kau bukan tamu," ujar Raka tegas kepada semua orang. "Ia adalah istriku." Kata-kata itu menggema. Alia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dihargai tanpa syarat. Di hadapan keluarga besar dan direksi perusahaan, Raka memperkenalkan Alia. Ada bisik-bisik, ada tatapan meremehkan, namun Raka berdiri tegak. Ia bukan gadis miskin yang kutarik dari desa. Ia adalah wanita yang mengajarkanku arti cinta tanpa kepura-puraan. Sejak hari itu, sikap orang-orang berubah. Alia tidak dipuja karena pakaian mahal atau status sosial, melainkan karena sikapnya yang rendah hati, tutur katanya yang lembut, dan keberaniannya berdiri sejajar tanpa kehilangan jati diri. Alia mulai terlibat dalam kegiatan sosial perusahaan. Ia membangun klinik gratis di desa-desa, memperjuangkan pendidikan anak petani sawit, dan memastikan kesejahteraan buruh sawit. Banyak yang terkejut melihat perubahan itu. "Dia seperti putri," bisik orang-orang. Bukan karena mahkota, tapi karena akhlaknya. Suatu malam Raka mengajak Alia kembali ke gubuk reyot tempat kisah mereka bermula. Rumah itu tak lagi bocor, namun tetap sederhana. Di sanalah Raka berlutut, tanpa cincin mahal, tanpa sorotan kamera. "Di tempat inilah aku berbohong," katanya lirih. "Dan di tempat inilah aku ingin berjanji, tidak akan ada rahasia lagi di antara kita." Alia menangis. Ia bukan lagi gadis miskin yang menikah demi ibunya. Ia adalah wanita yang memilih cinta dengan sadar. "Aku tidak butuh istana, selama kau jujur dan berjalan di sisiku." Raka tersenyum, menahan haru. "Mulai hari ini, kau bukan hanya istriku, kau adalah rumahku." Matahari terbit di balik kebun sawit. Dua jiwa yang pernah terluka kini berdiri sejajar, menatap masa depan tanpa topeng, tanpa tes dan tanpa kebohongan. Dari gubuk reyot, Alia tidak naik ke singgasana harta, melainkan ke singgasana hati, tempat cinta sejati bersemayam. Dan di sanalah ia dipuja, bukan sebagai gadis miskin, melainkan sebagai putri karena ketulusan. Dari kisah Alia dan Raka, kita belajar bahwa hidup seringkali memaksa seseorang membuat pilihan paling berat, bahkan ketika hati belum siap. Cinta sejati tidak selalu datang dengan cara indah sejak awal. Kadang ia hadir lewat pengorbanan, kesalahan, dan air mata yang menguji ketulusan. Harta dan kedudukan bisa membuka pintu,
tetapi hanya kejujuran dan kesetiaan yang mampu mempertahankan cinta. Alia dipuja bukan karena ia menjadi istri seorang bos sawit, melainkan karena ia tetap rendah hati saat dihormati dan tetap kuat saat diuji. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton cerita ini hingga selesai. Dukungan kalian dengan menekan like, membagikan video ini dan subscribe sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kisah ini memberi pelajaran berharga dalam hidup kita semua.